Halo semua, kali ini kita akan membagikan video tentang rawatan burung kenari impor Scott Fancy yang serak. Ini adalah kenari Scott Fancy impor box 24 yang sudah berada di sini sekitar 1 minggu. Dan kondisi seraknya ini bermula dari hari kemarin ya, dan berlangsung sampai hari ini. Maka dari itu, mulai hari ini kita akan lakukan rawatan untuk kenari impor yang serak. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita lebih jauh, sebelum kenari ini kita bawa pulang, ketika masih berada di galeri, kondisinya gacor dan ngerek. Seperti pada video cuplikan-cuplikan awal, terlihat bahwa suaranya memang serak ya, dan ada beberapa kali terlihat batuk-batuk. Sebelum kita melakukan penanganan atau rawatan pada kenari yang serak, kita harus tahu dulu apa penyebab kenari ini menjadi serak. Jika dilihat dari histori sebelumnya, sudah dipastikan ya, karena adaptasi lingkungan dan suhu. Karena sebelumnya kenari ini ada di galeri dengan suhu rata-rata 24 derajat Celcius ya, ruangan ber-AC, dan kemudian sekarang berada di lingkungan tanpa AC. Jadi apalagi di musim pancaroba seperti ini, ketika suhu malam hari cukup dingin sampai menggigil, dan ketika siang hari suhunya panas sekali ya. Jadi ketika malam suhunya ekstrim dingin, dan ketika siang suhunya ekstrim panas. Jadi itu adalah salah satu faktor penyebab seraknya kenari ini. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah sebelum melakukan atau pemberian obat untuk mengatasi seraknya, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan dan perlu kita siapkan ya sebelum pemberian obat. Ya, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah letakkan atau taruh sangkar kenari ini pada suhu yang stabil ya di siang harinya. Karena pada malam hari para pemiliknya kan pasti pada tidur ya. Ketika suhunya ekstrim ya, mereka kemulan dengan enak dan hangat. Nah, sedangkan kenarinya juga akan kedinginan ketika malam hari karena suhunya dingin. Nah, ketika malam hari kita hanya bisa ikut dengan suhu yang ada ya. Ketika dingin ekstrim ya akan seperti itu, ketika suhu malam harinya tidak terlalu dingin ya akan seperti itu. Tidak bisa kita apa-apakan ya. Nah, ketika siang hari, karena kondisi siang itu kita bisa memantau, memeriksa setiap saat. Ketika siang hari, letakkan sangkar di suhu yang cenderung perubahan temperaturnya itu stabil. Jadi diupayakan ketika siang hari letakkan sangkar di suhu yang cenderung stabil ya. Dan jangan dilakukan penjemuran dahulu untuk kondisi burung kenari yang sedang serak. Untuk kebersihan kandang sebaiknya dibersihkan setiap hari ya, karena kebersihannya juga akan berpengaruh kepada kenari yang ada di dalamnya. Lalu untuk pakan bijiannya kita kondisikan dengan pemberian pakan bijian dosis rendah. Jadi ketika sebelumnya pakannya diberikan pakan dengan dosis tinggi, maka diganti dengan pakan dosis rendah. Tujuan pemberian pakan bijian dosis rendah adalah agar si kenari ini tidak ingin sering-sering bunyi ya, karena suaranya yang serak kita jaga supaya tidak sering bunyi, biar dia lebih istirahat untuk berkicau. Jadi berikan pakan bijian dengan dosis rendah. Kalau pakan bijiannya kita berikan dosis yang tinggi, maka dia akan cenderung ingin berkicau terus, ingin bersuara terus. Hal itu yang bahkan bisa membuat lebih parah dari kondisi seraknya. Untuk pemberian EF-nya, kita usahakan berikan EF dengan protein rendah, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Untuk extra fooding dosis tinggi, berprotein tinggi, sementara waktu dihentikan dulu ya, seperti telur, jagung itu kita hentikan dulu. Tujuannya adalah supaya birahinya atau emosinya tidak naik ya. Kita turunkan birahi dan emosinya dengan pemberian EF dosis rendah atau pemberian extra fooding dengan kadar protein rendah. Setelah posisi peletakan sangkar sudah dicarikan tempat yang paling nyaman untuk sirkulasi udara dan perubahan temperaturnya, kebersihan sangkarnya juga sudah dijamin setiap hari dibersihkan. Untuk pemberian pakan bijiannya sudah diberikan pakan bijian rendah, extra fooding juga extra fooding yang rendah.
Nah, setelah itu kita akan mulai memberikan obat untuk penanganan seraknya. Untuk obat yang akan kita berikan yaitu menggunakan Super N. Nah, hati-hati ya untuk penggunaan Super N, baca aturan pakainya dan cara penggunaannya supaya tidak fatal cara pemberian obatnya. Lalu untuk Super N sendiri ada dua jenis ya yang dijual di pasaran. Ini adalah Super N yang banyak dijual di kios-kios pakan burung ya. Super N untuk burung kicau dan gambarnya cucak hijau dan anis. Jadi ini adalah Super N yang digunakan untuk burung-burung pemakan buah dan serangga. Dan ini bukan untuk kenari. Jadi ketika kalian membeli obat Super N untuk kenari, pastikan bukan yang ini, karena ini cukup banyak sekali ditemukan di kios-kios pakan burung. Untuk Super N yang kita berikan khusus untuk burung kenari, kemasannya seperti ini. Hanya ada gambar burung kenari. Jadi Super N yang akan kita pakai adalah Super N untuk kenari. Aturan pakainya juga sudah tertera pada kemasan. Jadi secara singkat, aturan pakainya berikan 3 tetes pada cepuk minum setiap pagi sampai sore selama 5 hari berturut-turut. Karena untuk pemberian Super N ini hanya diberikan selama 5 hari, maka kita berikan catatan di sangkar ya, seperti ini. Jadi hari ini sudah kita berikan 1 kali untuk hari ini. Besok ketika kita berikan lagi, kita coret yang kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Ini supaya menjadi pengingat agar tidak lupa ya, karena kalau kita memelihara banyak burung kenari, pasti hal-hal seperti ini akan bisa terabaikan ya, bisa kecolongan. Nah, untuk pemeliharaan burung kenari yang lebih dari 5 kandang, bahkan bisa 10 kandang, 12 kandang, akan lebih baik jika diberikan catatan seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Kita sudah berikan 1 kali di hari ini dan kita coret titik pertama ini. Besok kita coret yang ini, ketiga, keempat, sampai hari kelimanya. Untuk dosisnya yang saya berikan, karena di sini kita menggunakan cepuk minum ukuran besar. Di cepuknya ini diberikan air setengah lebih ya, 2/3, setengah sampai 2/3 air di cepuk besar ini. Lalu untuk Super N nya kita berikan 6 tetes. Memang melebihi dari dosis yang tertera di botol. Kalau di botol yang tertulis hanya 3 tetes, tapi di sini tidak spesifik untuk ukuran cepuk berapa, atau untuk air berapa cc, atau untuk air berapa mililiter. Jadi hanya tertulis 3 tetes pada cepuk air minum dan berikan selama 5 hari. Nah, karena di sini cepuk air minumnya besar dan airnya cukup banyak, maka saya berikan dosisnya 2 kali dari yang tertulis di kemasan. 6 tetes untuk ukuran cepuk besar, airnya setengah sampai 2/3. Untuk Super N kenari ini juga bisa ditetes langsung ke paruh ya, tapi saya tidak terbiasa untuk pemberian seperti itu. Yang sering saya lakukan adalah pemberian melalui media air minum. Hari kedua pemberian Super N pada kenari yang serak, untuk dosisnya masih sama seperti yang kemarin, 6 tetes untuk volume air separuh cepuk besar. Kita juga sudah tandai untuk yang kedua kalinya. Untuk suaranya sudah ada sedikit perubahan ya daripada kemarin. Dan di hari kedua ini batuknya sudah nggak ada, hilang. Jadi pemberian Super N di hari pertama berefek ya. Kemarin sempat ada batuk-batuknya. Hari kedua ini batuknya sudah tidak ada, sudah hilang.
Hari ketiga pemberian Super N pada kenari impor yang serak. Ini sudah kita tandain untuk pemberian hari ketiganya. Dosisnya masih sama seperti hari-hari sebelumnya ya. Cepuk besar, untuk airnya setengah, kemudian untuk Super N-nya 6 tetes. Untuk sayurnya kita ganti setiap hari. Di hari ketiga pemberian Super N ini kondisinya belum begitu berarti ya, masih ada serak dan tadi juga terpantau masih ada beberapa kali batuk. Hari keempat pemberian Super N pada kenari yang serak. Nih sudah kita tandain, kita coret titik yang keempat. Untuk dosis Super N pemberian di hari keempat ini masih sama seperti hari-hari sebelumnya, setengah cepuk besar air, kemudian Super N-nya 6 tetes. Kali ini tidak kita kasih sayur, tapi untuk CD-nya kita berikan agak banyak. Pakan masih tetap sama, untuk pakan dosis rendah. Hari ini belum ada perubahan yang berarti, masih ada seraknya. Ditambah lagi kemarin dari pagi sampai jam 2 siang itu panasnya ekstrim. Lalu jam 2 tiba-tiba hujan gede, hujan lebat, berangin dan suhunya langsung turun drastis. Seketika langsung dingin, berangin. Padahal pagi ini saya sempat seneng ya, tadi pagi suaranya sudah jernih, tapi menjelang siang begini lagi, serak lagi, karena faktor perubahan suhu yang drastis ya, yang sangat berpengaruh besar. Oke, kita lanjutkan untuk pemberian Super N di hari kelima besok pagi, dan kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Dan untuk kondisi cuaca beberapa hari ini memang ekstrim ya, perubahan suhunya drastis, ketika panas-panas sekali lalu tiba-tiba langsung dingin drastis. Jangankan hewan ya, orang pun juga banyak yang serak, banyak yang batuk, flu, radang juga. Oke, kita lanjut update videonya besok. Hari kelima pemberian Super N pada kenari impor yang serak. Sudah kita tandain untuk kelima kalinya. Hari ini pemberian Super N terakhir kalinya ya. Besok tidak kita berikan untuk Super N-nya. Besok kita berikan, kita sambung dengan vitamin. Hari ini kita berikan sayur, 2 potong sawi, yang satu udah tinggal dikit. Untuk dosisnya masih sama ya, setengah cepuk besar air, kita tambahkan 6 tetes Super N. Untuk pakannya masih sama, pakan bijian dosis rendah. Untuk CD-nya kita berikan sedikit karena kita berikan sayur.
Selama 5 hari penggunaan Super N ini pada kenari impor yang serak, efek yang terjadi pada kenari ini antara lain suaranya ada perubahan ya, lebih baik meskipun belum tuntas 100%. Selain itu juga dari nafsu makannya itu naik, terlihat dari banyaknya kulit bijian yang ada di bawahnya. Jadi efek penggunaan Super N kenari ini juga berpengaruh dari nafsu makannya menjadi lebih lahap, untuk nafsu makannya meningkat ya dari hari-hari sebelumnya. Pastinya akan menimbulkan pertanyaan ya, kenapa cepuk minumnya dikasih yang gede, terus Super N nya dikasih 6 tetes boros, mending dikasih yang kecil aja, yang ukurannya segini nih, kasih 3 tetes. Nah, kita memberikan sesuatu juga ada alasannya ya. Ini saya berikan cepuk ukuran besar dan Super N nya kita berikan 6 tetes. Tujuannya adalah untuk kenari ini kan masih adaptasi ya dengan suhu dan lingkungan. Jadi ketika suhunya panas dan dia kepanasan, terus dia pengen mandi, dia langsung mandi di cepuknya langsung. Jadi cepuknya disediakan yang gede supaya kalau dia gerah, kepanasan, pengen mandi, langsung nyebur di situ dan mandi di situ. Secara dosis memang dosisnya 2 kali lipat dari yang tertulis pada kemasan Super N nya. Tapi secara logika nggak mungkin kan air sebanyak itu diminum habis. Pasti dari pagi sampai sore nggak akan bisa menghabiskan air segitu banyaknya. Nah, ini cepuknya disediakan segitu gedenya, tujuannya sebenarnya untuk antisipasi ketika suhunya terlalu panas dan dia pengen mandi, jadi dia bisa mandi dengan air itu. Jadi kesimpulannya bagaimana nih pemberian Super N selama 5 hari berturut-turut untuk kenari impor yang serak? Oke, menurut pengamatan kita dari hari pertama pemberian Super N sampai hari kelima ini, hasilnya cukup baik ya, bisa dikatakan kondisinya lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Suaranya sudah mulai bersih meskipun belum 100%. Nah, nanti pemberian Super N nya akan kita stop di hari ini, lalu untuk beberapa hari ke depan kita lanjutkan dengan pemberian vitamin. Maka dari itu untuk penandanya ini kita kletek saja. Oke, sekian video rawatan kenari impor yang serak, dan seraknya disebabkan karena faktor adaptasi serta perubahan suhu lingkungan yang drastis ya. Semoga video ini bisa menjadikan informasi bagi Anda sekalian. Jika ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hobi kicau.